Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pembahasan kali ini tentang at-tanazu' fil amal, yaitu persaingan antara faktor-faktor yang menyebabkan suatu kata itu dipengaruhi. Ya, jadi adanya tumpang tindih atau persaingan di dalam pengaruh suatu amil. Ya, maka dikatakan haqiqatuhu an yataqaddama amilan, yaitu ketika datang dua amil, dua faktor, au aksar atau lebih dari dua. Kemudian wa yata'akhkhar ma'mul, datang setelahnya satu kata yang merupakan objek, ma'mul. Ma'mul di sini sengaja ya al-muallif menyebutkan amilan, rebutan kepada satu ma'mul. Ya. Cuma beliau tidak melupakan kata au aksar ya. Artinya boleh dua amil atau lebih. Intinya amilnya, faktor yang berpengaruh kepada kata itu, yang dipengaruhi itu lebih banyak. Nah, kata yang dipengaruhi lebih sedikit dari yang memiliki pengaruh. Maka wa yata'akhkhar ma'mul fa aktsar. Kemudian datang setelahnya satu kata yang dipengaruhi, ya, apakah sebagai maf'ul, apakah sebagai yang lain, intinya yang dia sebagai ma'mulnya, ya, fa aktsar atau lebih. Nah, jadi kalau misalkan amilnya dua, berarti makmulnya satu. Kalau amilnya tiga, makmulnya berarti dua. Atau makmulnya juga tetap satu boleh. Atau kalau misalkan amilnya ada empat, makmulnya tiga atau dua atau satu. Intinya makmulnya lebih sedikit. Wa yakunu kullu wahidin minal awamil al-mutaqaddimah yatlubu dzalikal mutaakhkhar. Dan nanti setiap awamil yang sudah datang duluan tadi, kullu wahid, masing-masing akan yatlubu, menuntut. Istilahnya dia akan rebutan ya terhadap kata yang mutaakhir tadi yang datang terakhiran sebagai makmulnya. Kita lihat contohnya supaya makin jelas insyaallah. Di dalam ayat Allah katakan tentang kisah Dzulqarnain ya. Ketika dia mengatakan atuni ufrig alaihi qitra. Datangkan kepadaku ya timah yang sudah dipanaskan tadi untuk aku tuangkan di atas. Nah, lupa tadi terjemah. Artinya tembaga yang dipanaskan atau timah ya dituangkan di atas besi ya, dituangkan di atas tembok yang dibangun oleh Dzulqarnain. Ya. Nah di sini ada fiil atuni. Kemudian ada fiil kedua yaitu ufrigh alaihi. Nah ada satu kata di akhir itu kata qitra. Nah dia sebagai maf'ul bih mansub. Nah pertanyaannya dia mansubnya itu oleh atuni atau oleh ufrigh gitu loh. Itulah maksudnya tadi. Dua amil ya, dan hanya satu makmul. Dua amil atau lebih, yang makmulnya itu lebih sedikit. Nah, kitra ini nasabnya oleh kata atuni atau ufrig alaihi. Nah, seperti itu. Nanti kita bahas insya Allah. Kemudian waqauluka seperti perkataan Anda, dorobani wa akramtu Zaidan. Dorobani, Zaid telah memukulku. Ya, doroba, ini fiil. Telah memukul aku. Ya, mutakallim. Siapa yang memukul Zaid? Namun aku memuliakannya, wa akramtu Zaidan. Zaid telah memukulku dan aku telah memuliakan Zaid. Nah, di sini Zaidan, apakah nantinya dia dibaca Zaidan secara mansub sebagai makmul daripada akramtu, ataukah dia dibaca Zaidun sebagai fa'il atau makmul daripada dorobani? Ya. Karena kalau Zaid ini diposisikan di dorobani, dia harusnya marfu dorobani, fa'ilnya, pelaku memukul, yang namanya fa'il marfu. Tetapi kalau ditempatkan di akram itu betul dia mansub. Nah, di contoh ini kita bacanya Zaidan. Manakah yang lebih tepat? Apakah dorobani wa akramtu Zaidun atau dorobani wa akramtu Zaidan? Kemudian contoh lain adalah Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad. Di ujung ada kata Muhammad. Di ujung ada kata Muhammad. Nah, dia ini makmul dari kata yang mana? Apakah sholli, apakah salim, apakah barik? Kan ada tiga ini ya. Ada tiga amil.
Ya, seperti ini. Jadi intinya at-tanazu adalah adanya persaingan di dalam pengaruh amil ya terhadap makmul yang lebih sedikit tadi. Kemudian beliau mengatakan wala khilafa fi jawazi i'mali ayil amilaini minal awamil syi'ta. Tidak ada selisih pendapat ya di kalangan para ulama tentang kebolehan ya i'mali ayil amilain memfungsikan mana saja daripada amil yang ada dari dua amil yang ada minal awamil syi'ta ya. Dari amil-amil yang disebutkan terserah Anda mau milih yang mana. Ini nggak ada silang pendapat. Cuma yang silang pendapat itu wa innamal khilaf ya. Fil aula, mana yang lebih utama, mana yang lebih kuat ya. Mana yang paling kuat daripada faktor-faktor atau amil-amil yang ada terhadap kata yang akan menjadi makbulnya tadi. Ya. Fahtar al-Basriyun, ulama Basrah mengatakan mereka lebih memilih untuk memfungsikan amil yang kedua. Kenapa? Karena amil yang kedua likurbihi, karena lebih dekat dengan makmulnya. Jadi contoh kalau dorobani, kita balik ke contoh yang tadi ya. Dorobani wa akramtu Zaidan. Ya. Yang paling dekat dengan kata Zaid yang mana? Akramtu. Maka betul dia dibaca Zaidan. Ya, likurbihi. Wahtaral kufiyun, adapun ulama Kufah, mereka lebih memilih yang awal. I'malil awal memfungsikan kata yang pertama. Kenapa? Lisabqihi. Yaitu mereka berarti lebih memilih mana? Dorobani. Sehingga Zaid ini dibaca marfu. Dorobani Zaidun. Dorobani wa akramtu Zaidun. Nah gitu. Ini silang pendapat. Ada silang pendapat. Ulama Basrah memilih lebih memfungsikan kata yang kedua karena lebih dekat dengan makmul. Ulama Kufah lebih memilih memfungsikan kata yang pertama karena lebih dulu disebutkan. Lebih dulu disebutkan. Ya. Cuma dalam hal memfungsikan seluruhnya, boleh memfungsikan semuanya. Cuma mana yang lebih utama, mana yang lebih kuat. Itu ya, khilafnya di situ aja. Sebetulnya mau memfungsikan yang mana terserah, nggak apa-apa. Cuma yang lebih kuat yang mana, ya maka ulama Basrah memilih lebih kuat yang kedua karena lebih dekat. Kalau ulama Kufah lebih kuat yang pertama karena lebih dulu disebutkan. Dan ini nanti akan terjadi efek apa namanya pengaruh ketika kita memilih menguatkan ya menguatkan pengaruh amil yang pertama atau menguatkan pengaruh amil yang kedua. Ya. Nah, gimana penjelasannya? Fa'in ini kita boleh membaca berarti kita baca yang ini. Fa'in a'mal tal awal. Nah, fa'in a'mal tal awal a'mal tathani fi dhamiri dzalika al-ism al-mutanaza' fihi. Kalau Anda mau memfungsikan amil yang pertama, berarti yang lebih dulu disebutkan, maka Anda harus memfungsikan amil yang kedua terhadap domir yang kembali kepada isim yang mutanaza' fihi. Isim yang mutanaza' fihi. Maksudnya isim yang di situ sebagai makmulnya. Yang terjadi ada uh, persaingan. Jadi dia dipengaruhi oleh persaingan antara amil yang ada. Artinya dia sebagai makmulnya. Gimana maksudnya? Ini kita kalau bicara ini ya. Bicara kita memilih yang pertama dulu. Baru nanti yang kedua. Ini kita berarti kita memilih pendapat Kufah ya. A'mal tel awal. Kita pakai warna merah ya. In a'mal tel awal. Berarti kita memilih pendapat ulama Kufah. Memfungsikan kata yang dulu disebutkan. Lebih dulu disebutkan. Maka konsekuensinya adalah untuk amil yang kedua harus tetap difungsikan dan fungsinya artinya makmulnya ada dengan mendatangkan domir untuk isim yang mutanaza tadi. Contoh, qama wa qa'ada akhwaka. Telah berdiri dan duduk dua saudara Anda.
Di sini ada kata qama. Ini amil pertama, fi'il. Ya. Makmulnya mana? Makmul berarti kata yang menjadi objek. Nah, berarti maksudnya apa? Eh, Kata yang dirofakkan oleh koma. Nah, berarti fa'ilnya, ya kan? Nah, makmulnya adalah akhwaka sebagai fa'il. Qama akhwaka. Nah, berarti akhwaka, dua saudara laki-laki Anda telah berdiri. Ya. Dia dirofakkan oleh koma. Ya. Dia dirofakkan oleh koma. Bukan oleh ada. Ya. Walaupun pelaku ada juga akhwaka sama. Ya, telah berdiri dua saudara Anda dan juga telah duduk dua saudara Anda. Ya. Nah, ketika kita lebih memilih koma sebagai amil dari akhwaka, sebagai fi'il akhwaka, maka ada yang ada di situ ya, tetap difungsikan, cuma dia makmulnya bukan akhwaka, tetapi domir untuk isim akhwaka, untuk isim ini, isim mutanaza ini, yaitu kata akhwaka. Sehingga akhwaka itu semakna dengan domir aliful itsnain. Sehingga fa'il daripada qa'ada adalah aliful itsnain. Nah, seperti itu. Itu maksud beliau mengatakan a'mal tatsani fi dhamiri dzalikal ism al-mutanasab. Contoh. Ini kita baca banyak contoh, Masya Allah. Banyak contoh beliau sebutkan. Dorobani wa akramtuhu Zaidun. Dorobani telah memukulku. Siapa yang memukulku? Zaidun. Nah, di sini kita lebih memilih al-awwal. Kita lebih memilih memfungsikan ambil yang pertama. Zaid telah memukulku. Ya. Maka kata akramtu yang merupakan amil kedua, Zaid telah memukulku dan aku memuliakannya. Artinya Zaid memukulku, di situ Zaid pelakunya, pelaku memukul, dan aku memuliakannya. Ya, yang dimuliakan Z adalah yang aku muliakan, berarti dia objeknya. Nah, berarti gimana? Ketika kita memilih yang awal, maka dorobani wa akramtuhu Zaidun. Nah, Zaidun dia dibaca marfu, nggak boleh dibaca mansub. Ya, karena dorobani ya sebagai amil pertama, maka Zaidun dia fa'il marfu. Bagaimana dengan akramtu? Maka akramtu makmulnya adalah berupa dhamir hu yang kembali kepada Zaid. Zaid telah memukulku dan aku memuliakannya. Dorobani wa akramtuhu Zaidun. Contoh lain. Dorobani wa akramtuhuma akhwaka. Dua saudara Anda telah memukulku. Dorobani. Akhwaka sebagai pelaku doroba. Nah, akramtuhuma, ini ambil yang kedua. Memansubkan huma yang kembali kepada akhwaka. Dua saudara Anda telah memukul saya. Dan aku pun memuliakan keduanya. Contoh lain. Marrabi wa marartu bihima akhwaka. Ya. Dua saudara Anda telah melewati saya. Marrabi. Ya, berarti marrabi fa'ilnya mana akhwaka. Ya. Wa marartu bihima. Marrabi. Marartu bihima. Nah, marartu bihima ambil yang kedua. Ya. Maka dia majrur makmulnya adalah bihima. Hima kembali kepada akhwaka. Kemudian Allahumma salli wa sallim alaihi wa barik alaihi ala Muhammad. Ya. Kata salli adalah amil yang pertama. Limpahkanlah salawat atas Muhammad. Ya Allah, limpahkan salawat atas Muhammad. Maka ala Muhammad adalah majrur dengan ala dan amil adalah salli. Adapun salim dan barik maka dia makmulnya adalah alaihi. Alaihi dhamirhi yang kembali kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salim alaihi, barik alaihi. Ini kalau apa? Kalau kita memfungsikan amil yang pertama. Maka amil yang kedua harus ada domir-domir yang kembali kepada makmul mereka semuanya. Kemudian yang berikutnya. Kalau ternyata kita lebih memilih memfungsikan amil yang kedua. Fa'in a'mal tathani. Nah, ini agak berbeda ya. Fa'in ihtajal awal ila marfu' atmartahu. Kalau kita lebih memfungsikan amil yang kedua, maka
Jika amil yang pertama ini ihtajal awal ila marfu' admartahu. Kalau ternyata amil yang pertama membutuhkan kata yang marfu' yaitu sebagai fa'ilnya, maka engkau jadikanlah dia sebagai domir. Admartahu. Berarti contohnya gimana? Qama wa qa'ada akhawaka. Nah, kita lebih memilih qa'ada yang amil kedua, kemudian akhawaka sebagai fa'ilnya. Bagaimana nasib dengan kata koma? Maka koma dia ambil yang pertama, dia merofakkan aliful itsnain yang kembali kepada akhawaka. Koma wa qa'ada akhawaka. Telah berdiri dua dan duduk dua saudara laki-laki Anda. Nah, koma ini makmulnya atau fa'ilnya di situ adalah aliful itsnain. Ini kalau butuh marfu. Tetapi kalau butuhnya kepada mansub atau majrur maka lain ceritanya. Wa in ihtaja ila mansubin. Kalau ternyata amil pertama itu butuhnya bukan kepada marfu'at, tetapi kepada mansub, berarti sebagai maf'ul bih. Aw majrurin, atau kata yang majrur, maka hadzaftahu kal ayah. Engkau buang saja kata yang mansub itu. Sebagaimana ayat tadi, atuni ufrig alaihi kitra. Kita coba cek. Jadi ya. Nah ini. Atuni ufrig alaihi kitra. Di sini tidak dikatakan atunihi. Ya. Dan kita menganggap kitra mansub sebagai apa? Maf'ul bi untuk ufril. Ya. Adapun atuni yang dia juga butuh kepada kata kitra, ya, artinya dia butuh mansubat, butuh kitra sebagai mansub, maf'ul bihnya, maka tidak perlu disebutkan baik dhamir maupun kitronya. Ya, jadi langsung atuni saja. Nggak perlu dikatakan atuni. Itu makna tadi apa namanya? Membuang mansub tadi. Hadaf tahu kal ayah. Wa kaqaulika sebagian perkataan Anda, darabtu wa darabani akhawaka, aku telah memukul dan telah memukulku dua saudara Anda. Ya, ini ada saling pukul ya. Nah, di sini darabani ini kan amil kedua. Telah memukul saya dua saudara laki-laki Anda. Dan aku juga telah memukulnya, maka nggak dikatakan darabtuhuma. Cukup darabtu saja, aku telah memukul dua saudara laki-laki Anda dan dua saudara laki-laki Anda juga telah memukul saya. Nah, ini mungkin ada perkelahian. Satu lawan dua ya. Darabtu huma, tapi humanya nggak perlu disebut karena memang harus dibuang. Ya, ini kalau kita memilih i'malu tsani, memilih darabani, ya. Ya, darabani akhwaka, maka yang darabtu pertama nggak perlu darabtu huma. Ya, seperti itu. Kemudian wa marartu wa marrabi akhwaka, maka marartu bihimanya nggak perlu disebut, langsung marartu saja. Marartu wa marrabi akhwaka. Marrabi ini fiil, ya, kemudian akhwaka sebagai fa'il. Ya. Marartu bihimnya nggak perlu disebut. Ya. Aku telah melewati dua saudara Anda dan dua saudara Anda telah melewati saya. Artinya kami berpapasan. Aku dan dua saudara Anda berpapasan. Nah, inilah dia at-tanazu' fil amal, yaitu persaingan atau tumpang tindih di dalam pengaruh suatu amil. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina